Khalid Basalamah akan datang ke Kalimantan Selatan. Katanya, ulun cari-cari informasi, ini kadada dapat informasi. Kemarin tuh Piranda sempat lolos lah, Piranda sempat lolos. Jadi pas sudah selesai baru tersebar video-videonya. Harusnya sebelum dia datang itu kita tahu ya, kita tumburakan, paling kada mungkin ada demo kah, Demo. penolakan supaya Allahu Akbar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman semuanya, jadi di kali ini saya akan mereaksi yaitu tentang ada seorang ustadz yang mengatakan bahwa dakwah salafi ini sudah masuk di Banjarmasin, yaitu di Kalimantan ya. Dan ustadz ini merasa gerah dengan dakwah salafi ini karena dakwahnya itu begitu cepat ya, dan perkembangannya itu di daerah ustadz tersebut. Dan ustadz tersebut mengatakan bahwa inilah masjid-masjid salafi yang ada di Banjarmasin. Insya Allah ya, dia mengenalkan masjid-masjid yang ada di Banjarmasin itu adalah masjid salafi. Katanya waspadai dengan dakwah-dakwah Wahabi, katanya seperti itu ya. Nah, teman-teman semuanya, jadi ustadz tersebut ini juga mengatakan bahwa Wahabi ini adalah biang dari teroris, yaitu radikul, katanya seperti itu. Dan kalau setelah hijrah ya, katanya Wahabi ini akan menumbuhkan jenggot ya. Dan kemudian perempuannya kalau hijrah akan memakai cadar. Saya rasa itu bagus ya teman-teman ya. Kalau menumbuhkan jenggot ya, kalau kita tumbuh sendiri jenggot ya, terus kita pelihara jenggot ya, sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu bagus ya. Kemudian kalau perempuannya bercadar ya bagus ya. Cadar hukumnya sunnah ya. Dan kemudian ustadz tersebut mengatakan bahwa memakai celana di atas mata kaki, nah itulah Wahabi. Nah teman-teman semuanya, mari kita simak ya videonya. Untuk mengadakan kajian Wahabi. Kenapa mestinya Wahabi ini kita hindari? Ya banyak masalahnya. Radikal teroris yang ada saat ini itu sangat berkaitan erat dengan kaum Wahabi ini. Makanya mereka kalau sudah berhijrah, kata mereka langsung apa? Bercadar. Ya, ya bagus ya teman-teman ya. Kalau hijrah terus memperbaiki diri, mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, memakai cadar ya, apa yang salah ya? Ya kan baik kan? Ya, tidak ada yang salah ketika hijrah, kemudian akhwat ya memakai cadar. Alhamdulillah ya, semoga istiqomah karena cadar hukumnya sunnah. Nah, mari kita simak kembali ya. Orang-orang yang tidak bercadar haram. Mereka langsung cingkrang. Orang-orang yang tidak cingkrang haram. Mereka langsung menumbuhkan jenggot. Orang yang tidak berjenggot haram. Itulah karakter-karakter mereka. Dengan mudahnya menuduh orang lain. Padahal kita punya dalil masing-masing dengan pemahaman ulama kita masing-masing. Pemahaman kami, pemahaman salafus saleh. Nah, teman-teman semuanya, jadi Ustadz Sandi ini mengaku bahwa pemahaman beliau ini adalah pemahaman salafus soleh ya. Nah, teman-teman semuanya, lalu orang yang berjenggot, emang itu adalah pemahaman siapa kalau bukan pemahaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat serta yang mengikutinya. Kemudian yang memakai cadar juga itu pemahaman siapa ya? Bukan pemahaman orang liberal. Dan kemudian memakai celana di atas mata kaki ya, itu pemahaman siapa? Bukan pemahaman orang-orang liberal ya. Itu adalah pemahaman Nabi dan para sahabat dan mengikuti jalan beliau. Dan kemudian ya, Ustadz Sandi ini ya, semestinya kenapa dia merasa gerah dengan dakwah salaf ini ya. Kemudian ya teman-teman semuanya ya, dakwah salafi di mana radikal ya, teroris. Nah, cuma saya hijrah di mana salaf ya, saya tak pernah ya. Sedikit pun dalam hati saya, pikiran saya itu timbul untuk
membuat kekacauan di Indonesia. Misal seperti kita mengebom, itu tidak pernah ada timbul dan tidak pernah diajarkan, ya. Dan itu hanya semuanya adalah fitnah, ya. Tidak ada satupun dakwah salafi ini mengajak untuk menjadi teroris, ya. Yang ada ya ustadz-ustadz kita ini yang ada mengajarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat. Ini loh dalilnya loh. Ini loh tidak ada dalilnya. Dan ini dalilnya. Dalil, ya. Bukan kata guru kami, ya. Bukan seperti itu ya. Nah, mari kita simak kembali. Imam Syafi'i, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, mereka semua salafus saleh. Tapi mereka menuduh kami ini bid'ah, menuduh kami ini kafir dan sebagainya. Nah, cuma Allahu Akbar, di mana kita menuduh mereka itu kafir ya? Tidak pernah kita menuduh mereka kafir ya. Mari kita simak kembali. itulah yang ulun sampaikan pada sore hari ini. Ulun kada panjang-panjang karena memang ulun kada ada persiapan sore ini. Cuma untuk mengisi waktu aja. Oke. Kebetulan tadi melihat ini dan memang ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari orang, katanya Khalid Basalamah akan datang ke Kalimantan Selatan. Katanya, ulun cari-cari informasi, ini kada dapat informasi. Kemarin tuh Piranda sempat lolos lah, Piranda sempat lolos. Jadi pas sudah selesai baru tersebar video-videonya. Harusnya sebelum dia datang itu kita tahu ya, kita tumburakan, paling kada mungkin ada demo kah, penolakan, supaya Allahu Akbar. ada antisipasi kita. Sayang. Allahu Akbar ya teman-teman semuanya ya. Jadi mereka itu benar-benar gerah ya, benar-benar takut kalau dakwah salafi ini berkembang di tempat ustadz tersebut ya, di Banjarmasin. Bahkan mereka akan mengadakan demo kalau ustadz-ustadz salafi ini sampai ke sana. Allahu Akbar. Itu Al Zaitun tuh diurus tuh, Al Zaitun tuh. Ya, Pondok Al Zaitun itu sangat menyesatkan, apalagi Bapak Panji Gumilang ya. Itu di mana itu semuanya itu kemana? Pada kemana? Nah, pada kemana? Ya, yang suka demo-demo itu pada kemana coba? Nah, teman-teman semuanya berbeda dengan dakwah salaf ya. Dakwah salaf ini adalah dakwah yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, yaitu mendapatkan tauhid, menjauhi bid'ah, khurafat. Nah, teman-teman semuanya, kenapa mereka gerah dengan dakwah salafi ini ya? Ya, karena mereka ini terasa terusik. Ya. Bahkan Ustadz Firanda aja sampai ditolak. Yang baru-baru ini katanya Ustadz Khalid nanti kalau datang akan didemo. Dah jelas mereka inilah yang intoleran ya. Tempat kita ini dijadikan markas-markas Wahabi ini. Markas-markas Wahabi. Sayang generasi-generasi kita kemudian berani sama orang tua karena orang tua dianggap melakukan bid'ah. Karena ajaran mereka semacam itu. Allah Akbar ya. Orang tuanya Fitnahnya tidak itu pakai luar jenggot. biasa. Karena mereka, jangankan orang tua mereka, paman Nabi saja dengan mudahnya mereka sebutkan masuk neraka. Lah, ya emang benar kan? Paman Nabi saja dengan mudah mereka Abu sebut Thalib masuk memang neraka. benar. Padahal dalil-dalil masih ada yang lain yang Masya memungkinkan kita bisa untuk berbaik sangka. Mereka memilih pilihan kata yang luar biasa sadis semacam itu. Sadis Apalagi apa? kepada orang tua. Nah, teman-teman semuanya ya. Jadi ini adalah ya Ustadz Sandi ini bukan berpegang dengan dalil. Katanya dia berpegang dengan dalil Al-Quran dan Sunnah ya. Katanya mereka ini salafus soleh. Salafnya di mana ya? Memahami dalil aja tentang paman Nabi SAW, yaitu Abi Thalib aja, dia masih ragu ya kalau Abi Thalib itu masuk neraka. Nah, teman-teman semuanya, saya akan jelaskan secara ringkas tentang Abu Thalib, yaitu paman Nabi SAW ya. Jadi riwayat yang sahih adalah sebagaimana berikut. Kisah meninggalnya Abu Thalib ya. Dari Ibnul Musayyib, dari ayahnya, ia berkata, ketika menjelang Abu Thalib meninggal dunia, Rasulullah SAW
menemuinya. Ketika itu di sisi Abu Thalib terdapat Abu Jahal. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pada pamannya ketika itu, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, yaitu kalimat yang aku nanti bisa beralasan di hadapan Allah kelak. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyuruh Abu Thalib untuk mengatakan la ilaha illallah, ya. Kemudian Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah berkata, wahai Abu Thalib, apakah engkau tidak suka pada agamanya Abdul Muthalib? Mereka berdua terus mengucapkan seperti itu. Namun kalimat terakhir yang diucapkan Abu Thalib adalah ia berada di atas ajaran Abdul Muthalib. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, sungguh aku akan memohonkan ampun bagimu, wahai pamanku, selama aku tidak dilarang oleh Allah. Kemudian turunlah ayat. Allah berfirman, tidak pantas bagi seorang nabi dan bagi orang-orang yang beriman, mereka memintakan ampun bagi orang-orang musyrik, meskipun mereka memiliki hubungan kekerabatan, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka Jahannam. Surat At-Taubah ayat 113. Kemudian Allah pun menurunkan ayat yang artinya sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah, ilham dan taufik kepada orang-orang yang engkau cintai. Surat Al-Qasas ayat 56, kemudian hadis riwayat Bukhari nomor 3884 dan Muslim nomor 24. Dari Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu bertanya, apa manfaat yang engkau berikan kepada pamanmu Abu Thalib karena dia dulu telah membelamu dan marah demi mendukungmu? Nabi SAW bersabda, ia berada di tempat yang dangkal, tidak berada di bagian dasar, yaitu dari neraka. Seandainya bukan karena aku, niscaya ia berada pada tingkatan paling bawah di dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari nomor 3883 dan Muslim. Kemudian nomor 209. Hadis yang lain dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penghuni neraka yang paling ringan siksaannya adalah Abu Thalib. Dia memakai 2 sandal dari api hingga mendidih otaknya karena panasnya kedua sandal tersebut, ya. Hadis riwayat Muslim nomor 213. Abu Thalib meninggal dunia pada tahun ke-10 dari kenabian. Ia meninggal dalam usia 80 tahun lebih, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Al-Isabah, halaman 7 nomor 116. Ia banyak membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mencegah siapapun yang akan menyakiti dan mengganggu beliau. Namun begitu, ia masih tetap berpegang teguh pada agama kaumnya hingga ajal menjemput. Nah, teman-teman semuanya, jadi benar ya, hadis-hadis kemudian Al-Quran itu mengatakan bahwa Abu Thalib tempatnya di neraka, ya. Terus ada seorang yang mengatakan, Ustadz Sandi mengatakan bahwa masih ragu dengan Abu Thalib, padahal ayatnya jelas. Mereka membawakan dalil itu pakai perasaan mereka. Jadi mereka masih ragu tentang ayat Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman semuanya, jadi itulah yang bisa saya bantah ya oleh Ustadz Sandi ini ya. Dan kemudian ada lagi nih, sebenarnya saya mau membahas nanti di video selanjutnya ya tentang Ustadz Sandi ini, tentang yang berbeda paham dengannya semua adalah Wahabi. Nah, teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.